Halo, channel kembali balik lagi di channelku. Bersama aku lagi Ray Ahmad dan kembali lagi di program ngobrol bareng subscriber, di mana aku akan ngobrol sama orang-orang Indonesia yang sudah nonton channelku terus sudah sampai di Kanada. Dan di video kali ini aku punya bintang tamu yang kisahnya inspiratif banget pokoknya. Dia strugglingnya bener-bener dari nol banget untuk meraih cita-citanya, dan cita-citanya perlahan mulai tercapai. Nah, siapa dia? Ini ada di sebelahku. Halo, Mas. Hai, nama saya Kevin Kurniawan. Weh, Sama kenal. namanya Kevin Kurniawan. Aslinya mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Oke, cerita dulu. Di Indonesia dulu jadi apa, sekarang ngapain? Oke, dari dulu gua di Indo sempat kuliah di STP Bandung, ambil jurusan manajemen tata boga. Cuman karena satu dan lain hal, akhirnya gua memutuskan untuk kuliah lagi pastry di Kanada. Dan setelah itu gue ambil kuliah public school di Kanada juga. Berarti saking cintanya sama dunia masak, Mas Kevin ini kuliah di Indonesia, kuliah masak ya, manajemen tata boga itu masak juga? Iya, masak. Masak juga. Terus habis itu masuk ke Kanada, pastry dan masak juga, bener ya? Terus ngomong-ngomong perbedaannya, kalau kamu ini kan berarti sudah mengalami dua kehidupan negara lah ya, dua kehidupan perkuliahan di Indonesia dan di Kanada. Di Indonesia di mana? Di Bandung. Kanadanya di Ottawa. Oke. Perbedaan yang paling signifikan ketika kamu sekolah di Indonesia, di Bandung, dan di Kanada yaitu di Ottawa, apa sih sebenarnya? Apa sama aja atau ada perbedaannya atau kayak gimana? Ada sih bedanya. Bedanya kalau di Bandung itu lebih intens kuliahnya. Jadi kayak seminggu praktek, seminggu teori gitu. Terus kayak pulangnya juga bisa malam sampai jam 9-an. Lebih tough sih di Bandung. Kalau di Ottawa, kemarin gue di Algonquin College, itu masih agak ada waktu luangnya. Jadi kayak nggak full teori praktek gitu. Jadi masih on off gitu. Berarti kuliah di Indonesia lebih berat daripada kuliah di Kanada? Lebih berat di Indonesia daripada di Kanada. Dari sisi harga kalau boleh tahu bedanya jauh atau gimana? Jauh banget. Kalau di Bandung dulu ya sampai lulus 13 juta doang. Kuliahnya berat. 2014 ya kuliah. Terus kalau boleh tahu, boleh bahas sedikit aja tuition fee ketika di Ottawa? Di Ottawa itu setahun 17.000. Setahun 17.000 tapi degree-nya Kanada ya. Kamu ambil berapa tahun? Ambil 2 tahun ya? 2 tahun yang public. 2 tahun yang public. Nah, jadi tapi Mas Kevin ini juga sempat kuliah di private college ya di Ottawa juga. Namanya apa? Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu ini terkenal juga. Kalian kalau juru masak di luar sana pasti pernah dengar. Apakah dengan terkenalnya institusi ini kamu memutuskan untuk memilih ini? Kamu memutuskan untuk memilih Le Cordon Bleu? Iya, sebenarnya kan dulu nggak kepikiran buat stay di Kanada kan. Jadi ya udah habis kuliah. Pengennya di mana? Pengennya apa? Pengennya stay di mana? Pengennya ya mungkin balik Indo buka usaha tadinya kan. Oh gitu, oke. Cuman karena satu dan lain kayak lebih di Kanada lebih enak aja sih. Jadi kayak setelah kuliah itu ya ambil public school lagi, jadi biar bisa pathway to PR. Dan sekarang sudah lulus ya, barusan lulus ya? Ya. Weh, selamat. Bulan Juni baru lulus. Weh, mantap. Dan sekarang sudah masuk ke postgraduate work permit. Ya. Masa postgraduate work permitnya dapat berapa tahun? Dapat 2,5 tahun. Sekarang ngikutin visa kan. Oke, 2,5 tahun. Nah, ketika kamu proses dari pergantian public college dapat PGWP, pergantian proses ke work permitnya susah nggak, ribet nggak? Nggak ribet. Cuman masukin itu doang surat rekomendasi dari sekolah, kayak udah gitu kayaknya, sama ngisi-ngisi data yang lain. Oh ya, gitu. Cepet kok. Terus apa yang memutuskan kamu meninggalkan Ottawa? Apa di sana nggak ada job setelah kamu lulus dari Algonquin College? Ottawa menurut pandangan aku, Ottawa tuh bagus kalau buat yang family, buat yang udah punya anak atau nggak new couples gitu, buat settle down di sana. Tapi kalau buat yang pengen masih muda, pengen challenging gitu kan, pengen ketemu banyak orang lagi, Toronto tempatnya. Dan lebih banyak job opportunity tentunya di Toronto dibanding Ottawa. Kenapa nggak Vancouver? Karena Vancouver, gue sempat ke Vancouver, cuman rentnya mahal banget, kayak 1.200 dan itu waiting list. Toronto masih affordable. Oh, jadi gimana setelah lulus dari Ottawa, kamu langsung memutuskan oke, Toronto gitu?
Enggak, tadinya emang mau ke Vancouver, cuman karena rent di Vancouver nggak dapet kan, karena mahal juga 1.200 dan waiting list, jadi ada emergency plan. Terus akhirnya setelah konsultasi ke teman-teman segala macem, kayaknya moving Toronto ya udah paling bagus, karena kan masih di Ontario juga, jadi driving license gue nggak usah ganti ke BC, dan emang lebih affordable di Toronto daripada di Vancouver. Oke. Terus ngomongin sekarang kehidupan kitchennya, kehidupan cookingnya. Pernah cooking di Indonesia, pernah cooking di sini juga. Apa yang paling membedakan? Bekerja di Indonesia dan bekerja di Kanada. Bekerja di Kanada lebih manusiawi sih menurut gue, karena masih Selain bisa dapat break. Nggak usah ngomongin gaji deh. Kalau gaji memang berbeda ya. Selain itu deh. Masih dapat break, yang Emang di Indonesia nggak ada? kadang dapat juga sih, it's depends sih kerja di mana. Cuman kalau di Indo lebih tough gitu loh kan, lebih capek, nggak 8 jam, 8 jam pasti lebih extend. Dan balik lagi kan, kalau di sini kan makin hours makin gede, kita makin semangat kerja karena dapat gaji per hours. Kalau di Indonesia kan mau kerja 12 jam sama aja bohong gitu. Terus kalau dari kulturnya sendiri, nggak usah ngomongin financial support deh. Kulturnya sendiri, dari kultur kitchennya gimana? Di Kanada lebih santai. Jadi kayak lu mau tatoan, lu mau berewokan, jenggotan, nggak masalah sih. Loh, emang di Indonesia nggak boleh? Kadang nggak bisa. Kadang ada yang nggak bisa, kayak harus bersih, harus rapi gitu loh. Harus cukuran. Di sini gue ngeliat masih agak low. Oke. Terus orang-orang kitchennya men-treat kamu apakah berbeda ketika kamu di-treat oleh Indonesian kitchen sama di-treat oleh Canadian kitchen? Apa ada perbedaan? Di semua tempat pasti tetap ada sih yang kayak gitu. Oh, ada ya. Tetap ada juga kayak gitu. Cuman ya tergantung kitanya yang ngadepinnya gimana kan, adaptasinya. Kalau anak baru pasti biasanya kan di kitchen apalagi pasti ada aja lah. Oke. Nih ya, jadi buat kalian yang mau studi di Kanada, beliau ini rencananya waktu itu mau ke Vancouver, tapi karena Vancouver rentnya mahal walaupun indah ya. Jadi Vancouver tuh kayak tipe-tipe cewek nyakitin gitu, cewek cantik yang nyakitin. Indah dilihat, tapi mau cari rent nggak bisa, bener ya? Aku nggak bisa, selalu aku kan masih sendiri kan. Vancouver kalau mau couple lebih make sense. Ya itu pendapat dari Kevin Kurniawan ya, tapi nggak tahu kalau kalian punya pendapat lain. Jadi kita hargai perbedaan pendapat masing-masing gitu ya. Akhirnya dia memilih untuk datang ke Toronto gitu. Terus goalnya apa nih? Kita udah kuliah sudah selesai, udah tamat, udah wisuda, udah dapat ijazah dong. Sekarang udah PGWP, Postgraduate Work Permit, 2,5 tahun. Goalnya apa nih ke depan? Ya goalnya tentu goal basic semua orang ya. Tentunya PR dulu, PR. Amin. Walaupun nggak tahu caranya antara partner duluan baru PR apa PR dulu baru partner. Terserah Tuhan yang di atas. Itu udah basic. Terus kedua ya basic needs lagi 2, punya kendaraan sama ya bisa beli housing. Amin. Either rumah atau itu doang sih, aku nggak muluk-muluk gitu kan. Kalau ada orang Indonesia yang lagi kerja masak nih nggak di Indonesia tapi di negara-negara lain, mereka pengen ke Kanada, rekomen nggak negara Kanada buat mereka yang nonton? Oke, jadi menurut aku kalau mau cari duit mending ke Aussie. Mereka ada visanya TR visa, aku lupa 401 atau nomor berapa. Itu setelah 4 tahun experience bisa apply ke sana. Tapi Untuk cari uang. Dan PR, nah kalau mau cari PR Aussie agak lebih susah sih. Cuman kalau money wise mending ke Aussie. Ya itu pendapatnya Kevin ya. Jadi silakan kalau mau ambil pendapatnya Kevin juga nggak apa-apa. Jadi kalian kalau mau datang ke Kanada untuk tidak cari gaji tapi untuk cari penghidupan yang lebih baik, monggo. Building family sih di sini Kanada, it's place to build new family. Oke, ya itu tadi ya. Jadi teman-teman buat kalian yang pengen ke Kanada nggak apa-apa, teman-teman kontak Kevin Kurniawan kalau kalian misalnya ada apa mau tanya-tanya langsung tentang masalah permasakan dunia perkulineran. Nah, dia ini jago banget. Spesialisasimu di masakan apa? Aku lebih ke pastry sama cold kitchen. Cold kitchen tuh kayak gimana? Jelasin. Kitchen jadi lebih kayak bikin sandwich, terus kayak bikin cold cut, bikin cheese platter, terus sama terrine pate kayak gitu-gitu. Jadi masakan yang nggak pegang wajan. Oke. Kayak sushi kayak gitu-gitu. Oke. Nih
buat kalian yang mau tanya tentang dunia kuliner, tentang dunia masak, chef, pastry, nih tanya ahlinya. Mungkin beliau mungkin belum di atas sana, tapi setidaknya sudah mengawali duluan di Kanada ini. Kalian kapan? Ayo segera datang ke sini. Ya segitu dulu. Thank you yang udah nonton. Thank you so much. Follow Instagramnya Kevin Kurniawan @Vinkurni atau Vinkur17 ya. Iya, Vinkur17. Ya, tak kasih linknya pokoknya di bawah ini lah ya. Dan jangan lupa follow Instagram juga @_Ray Ahmad. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive. Bye.